Selamat pagi teman-teman, selamat hari Minggu, selamat beribadah buat teman-teman yang beribadah ke gereja. Saya kemarin udah melakukan akupuntur karena selama seminggu ini keliengan saya dan sakit kepala saya tuh lagi kambuh ya, lagi parah banget karena memang lagi banyak mikir. Ini kebetulan ada musibah di keluarga ya, jadi mungkin banyak pikiran sehingga membuat kepala keliengan dan sakit kepala. Saya mau cerita sedikit waktu pengalaman saya mengalami GERD anxiety 2,5 tahun itu. Saya juga melakukan akupuntur secara rutin. Jadi waktu itu saya sudah mencoba alternatif pengobatan lain ya, ke dokter, udah berkali-kali juga ganti dokter, sudah coba ini, coba itu, kan tidak ada hasil. Akhirnya saya dikenalin sama mertua saya. Dia bilang coba deh akupuntur gitu. Ada juga kok akupuntur yang bisa membuat lebih baik kondisinya gitu. Akhirnya saya pergi ke akupuntur. Waktu itu saya akupuntur, saya takut jarum ya. Saya takut juga gitu. Waduh, rasanya pasti sakit. Tapi ternyata enggak. Jadi saya cuma ditusuk di titik-titik. Jadi saya kasih tahu saya ada asam lambung, saya nggak bisa tidur, saya keliengan, saya nyari ulu hati dan lain sebagainya. Semua keluhan saya ceritakan ke orangnya gitu. Akhirnya dia tusuk di bagian-bagian yang menurut dia sesuai dengan keluhan kita. Waktu itu ditusuk, yang dirasakan ya nggak ada apa-apa ya, karena anxiety saya itu kan sangat tinggi, jadi nggak terlalu berasa gimana. Tapi kata orang akupuntur itu jangka panjang hasilnya, jadi saya coba rutinkan 1 minggu sekali. Akhirnya saya rutin, memang ada berasa kayak badan ringan setelah akupuntur. Kayaknya badan ini kok terasa ringan gitu, tapi anxiety-nya tetap nggak ada perbaikan gitu. Ya udah, akhirnya saya terusin. Ada juga teman bilang coba deh kamu akupuntur di satu tempat ini, saya merasa enak banget, dia juga akupuntur. Akhirnya saya pergi ke sana, ceritain semua, dia juga akupuntur. Wah, kalau akupuntur tiap orang itu berbeda ya, ada yang berasa banget, ada yang kurang berasa, beda-beda gitu. Akhirnya cocok-cocokan juga nih gitu, seperti kita dengan obat gitu kan, cocok sama yang ini, cocok yang sama yang itu. Akhirnya saya coba beberapa tempat akupuntur. Akhirnya saya menemukan satu tempat akupuntur yang saya cocok sampai sekarang. Berawal dari teman saya cerita, orang ini awalnya bukan tukang akupuntur, tapi dia penderita kanker. Dia juga mengalami yang namanya anxiety dan stres berat, mengalami kebangkrutan dan masalah hidup yang begitu banyak gitu ya. Akhirnya dia stres yang terlalu berkepanjangan dan punya ketakutan luar biasa. Akhirnya dia mengalami kanker. Untungnya dia memiliki daya juang yang sangat besar dan dia percaya Tuhan. Dia sangat rajin itu beribadah. Dia akhirnya mencari alternatif untuk mengobati kankernya. Berawal dari ke dokter medis ya, kan itu menguras uang. Lama-lama kan dia kehabisan uang ya, apalagi waktu itu dia bangkrut bisnisnya. Jadi dia nggak punya uang lagi, dia nggak putus asa, dia akhirnya belajar yang namanya akupuntur. Dia belajar, udah akupuntur ini saya mau belajar, saya yakini bisa menyembuhkan. Dan dia juga mengelola stresnya dia dan pikiran dia untuk lebih bisa berserah kepada Tuhan gitu. Jadi dia percaya, imani bahwa Tuhan akan menolong dia, memberikan dia keajaiban gitu, memberikan dia kesempatan untuk hidup dan bisa menjadi saksi, menjadi bisa sharing ke teman-teman yang mengalami hal yang sama. Akhirnya dia udah belajar akupuntur, dia juga praktekkan ke diri dia. Jadi dia tusuk jarum ke diri dia sendiri gitu, sambil dia pantang makan, jaga pola makan, jemur tiap pagi katanya. Jadi kalau kanker kan harusnya kemoterapi kan, kayak dipanasin badannya. Nah dia tuh nggak ada uang untuk kemoterapi. Dia bener-bener cuma berjemur di bawah matahari jam 11.
Nah saya nggak tahu tuh kalau dia itu cari tahu ya, mungkin di bidang kanker dia lebih ahli, kalau saya kan nggak tahu ya. Dia bilang jam 11 itu mengandung sinar matahari yang bagus untuk membunuh sel-sel kanker. Nah akhirnya dia lakukan tiap hari, aku puntur, jaga makan dan berjemur. Tuh teman-teman, percaya nggak percaya ya, dia sembuh dengan segala perjuangan dia, dan juga dia bisa mengontrol pikiran dia untuk nggak stres gitu. Buat apa dia bilang stres berlebih gitu. Akhirnya dia kontrol, lebih bersyukur. Dia ngajarin saya juga banyak hal, bersyukur, terus menerima keadaan, terus belajar cuek, dia bilang gitu, dan berserah kepada Tuhan apapun hidup dia sekarang. Nah akhirnya saya kesana, teman-teman saya itu nganjurin saya ke sana. Coba deh kamu ke sana, aku punturnya, dia bisa sembuh loh dari kanker. Masa GERD aja nggak sembuh gitu, anxiety aja nggak sembuh. Saya ke sana. Pas saya ke sana, bener-bener suatu keajaiban ya. Saya setiap kali aku puntur pulang dari tempatnya, saya merasakan itu sensasi saya itu bisa kayak hilang seketika, tapi mungkin nggak langsung instan sembuh gitu ya. Maksudnya bisa membuat saya 1 minggu berasa enak, habis itu nanti mulai ada sensasi lagi, tapi saya rutin balik ke sana seminggu sekali. Kenapa bisa saya cocok dengan dia? Jadi dia selain membantu pengobatan melalui akupuntur tusuk jarum, dia juga menceritakan kehidupan dia. Dia juga merubah mindset pikiran saya untuk tidak cemas berlebih dan takut berlebih. Dan dia juga mengajarkan saya untuk banyak bersyukur dan lain sebagainya. Itu secara psikis, secara psikologi saya juga terpengaruh. Jadi sambil dia tusuk jarum, sambil dia ceritain kehidupan. Jadi saya yakin ya, seperti kita yang mengalami anxiety, cemas berlebih, stres, beban pikiran, ketakutan, sebenarnya bisa sembuh dengan mengobati psikis kita. Selain dengan alternatif lain untuk sensasi-sensasi kita ya, kita tetap berjuang ya, misalnya minum obat lah, olahraga lah, dan apapun gitu ya. Tapi yang terpenting sebenarnya adalah pikiran dan mindset kita. Ketika kita takut, kalau kita bilang kenapa sih, kenapa, kita selalu bertanya kenapa, itu bakal nggak bisa menjadi solusi, akan memperparah keadaan kita. Jadi kayak kita mengeluh terus, mengapa terus, cari alasan kenapa. Tapi kita harus membalik pertanyaan kenapa menjadi bagaimana saya harus mengubah mindset saya, bagaimana saya harus menjalani hidup ini. Ya udah, saya terima saya sakit ini, tapi saya harus menjalaninya seperti apa. Oh, saya harus bersyukur. Kalau saya selalu tekankan, saya sembuh itu benar-benar dari bersyukur. Pokoknya kita ucap syukur aja dari hal kecil. Bersyukur suami saya masih bisa nganterin saya ke dokter. Coba kalau suami kita emosian, nggak mau anterin kita, nggak mau berusaha nganterin kita, ya pusing juga ya. Maksudnya kita juga menghambat kesembuhan kita. Jadi hal-hal kecil itu syukuri, bersyukur, sadar kalau kita sakit GERD anxiety, dan mau menerima kondisi kita. Dalam kondisi apapun kita terima dan berserah kepada Tuhan. Berdoa itu udah pasti. Nah terus kita berdamai dengan diri kita. Kita punya akar kepahitan, kita punya dendam, kita punya kayak emosi yang dari dulu membludak-bludak. Udah, kita belajar untuk menghilangkan semua itu, akar kepahitan, dendam, segala macam, kita lepasnya gimana? Dengan cara doa minta Tuhan tolong kita melepaskan pengampunan kepada orang yang kita dendam, memberikan kita hati yang mengasihi sesama, atau dan lain sebagainya. Itu yang membuat jiwa kita itu kayak seolah-olah yang terkunci selama ini semakin hari semakin dibukakan, akhirnya plong. Nah itu pintu menuju kesembuhan jiwa kita. Tapi mindset. Ini aku pulang dari tante ya, emang beda tante. Itu tanya tuh, makanya dia dukung banget, seminggu 2 kali kalau bisa. Tapi kalau jarum, pokoknya habis pulang dari tante itu kayak lebih relax, lebih tenang. Saya nggak tahu itu gara-gara apa gitu. Jadi gini, kenapa dia berubah setelah aku puncture? Peredaran darahnya maksimal, maksudnya peredaran darah ke otak
dan oksigen ke otak itu maksimal. Kalau umpamanya peredaran darah di otak maksimal, waktu kita mikir, kita lebih cool. Kayak umpamanya HP udah panas, lu paksa terus, panas dia, ngekok. Ada satu waktu dia drop karena terlalu panas. Nah kalau umpamanya otak kita udah shutdown, panas banget, dia udah nggak mikir. Mikirnya udah di drive dari segala macam, anxiety-nya pasti naik. Nggak hanya, nggak hanya anxiety-nya aja naik, semua hal naik. Karena nervous system-nya kita itu semuanya itu di tulang belakang. Jadi komunikasi otak sama tubuh itu semuanya melalui nervous system. Dan nervous system itu taruhnya di mana? Di tulang belakang. Dan semua saraf di situ. Ada orang kalau umpamanya sekarang, zaman sekarang ada syaraf kejepit di mana. Nah itu semuanya hubungannya satu dengan yang lain. Jadi kalau umpamanya komunikasi nervous systemnya ke atas dan ke bawahnya itu smooth, otaknya juga smooth. Dan itu nggak hanya cuma sampai di anxiety. Untuk penyakit yang lebih advance kayak cancer, stroke, sama. Jadi nggak hanya cooling down anxiety, tapi lebih further lagi. Untuk yang advance, ya kita nggak mau sih. Tapi kalau umpamanya ini konsepnya untuk apa sih? Akupuncture, peredaran darah. Peredaran darah yang kayak gimana? Darahnya kan nggak berubah kan, di dalam tubuh kita dia ada kurang lebih ada berapa liter, dan itu dia kan muter, dan muter nggak ada hentinya. Karena kalau umpamanya di Chinese medicine, setiap 2 jam ada organ yang berfungsi. Maksudnya bukan berfungsi, dia benar-benar jam itu jam reparasinya dia. Jadi kayak umpamanya sekarang nih jam 5 sampai jam 7, ini jamnya ginjal. Artinya apa? Jam segini semua konsentrasi darah itu ada di ginjal. Makanya jam segini kalau umpamanya cabut gigi atau apa, itu kondisi yang paling low darahnya. Nanti kalau umpamanya jam berapa, kan biasanya tuh ada jam-jamnya. Dan setiap 2 jam itu organnya konsentrasinya berganti. Jadi kalau ini that's the beauty of Chinese medicine. Nggak hanya cuma sampai situ, tapi itu bisa ditarik lebih luas lagi. Kemana? Ke emosi. Ke emosi. Kalau umpamanya stuck, ini semuanya kita, karena setiap kita kan pasti punya karakter beda-beda. Ada yang introvert, ada yang extrovert. Introvert dibagi-bagi. Ada yang extrovert, itu juga dibagi-bagi. Tinggal kalau umpamanya ini ditarik, emosinya, groupingnya dari mana. Nanti waktu pas groupingnya di mana, the highest rate-nya itu di mana posisinya, dan the lowest-nya di mana. Nah ini harus di-counter attack supaya dia balance. Jadi itu semuanya dari mana? Akupuncture. Jadi apalagi sih selain akupuncture, macam-macam. Jadi Chinese medicine bisa dari akupuntur, bisa dari massage yang tante kerjain sama TV, itu 2 sih sebenarnya. Akupuncture sama lymphatic massage. Maksudnya pakai batu panas ya. Jadi supaya apa? Getah beningnya itu kembali ke posisinya semula, dan kalau nggak perlu dibuang, dapat lagi getah bening yang baru untuk standby posisinya dia. Kalau umpamanya ada kuman, biasanya kalau umpamanya di leher, ini getah bening di sini, ini untuk bertahan di seluruh otak, seluruh kepala. Jadi ngambilnya dari leher. Nanti ada yang dari ketiak, ada dari pangkal paha. Jadi area-area itu jadi distribusi center untuk kalau umpamanya ada apa-apa, umpamanya di daerah jantung, umpamanya ada kayak kemarin COVID, paru-parunya ada kuman, ada virus segala macam, dia ngambilnya dari getah beningnya dari ketiak. Jadi itu dirapiin kembali lagi ke sistem. Kalau nggak perlu dibuang, getah bening yang baru standby. Begitu juga dengan darah. Jadi 2 sekaligus. Sekarang sisa keliangan seminggu ini emang lagi banyak pikiran kali ya. Jadi keliangan mulai mual muntah, jadi kayak mungkin asam lambungnya agak naik, cuma memang nggak separah dulu. Sekarang kan lebih bisa kontrol pikiran kan. Kalau misalnya pikirannya agak kacau, saya alihin. Jadi
ya mendingan lah, cuma memang keliengan yang seminggu ini sakit kepala keliengan itu tante. Iya. Makanya saya bilang, aduh udah harus waktunya aku puntur nih kayaknya. Nah, kalau habis aku puntur udah enak, ringan gitu. Karena apa? Berasa kan yang paling utama tuh berasa di kepala dulu. Oksigen sama darah maksimal di situ. Kalau umpamanya semua dapat makan, kayak kita gini loh, tiba-tiba kita lapar banget, pengennya makan. Yang paling gampang tuh ngeliatnya charge baterai. Baterai kadang-kadang kan sampai 3% sampai 5% kita udah gemeter. Udah panas nih, ntar lagi mati. Di charge cepet-cepet, dia akan bisa pakai, nggak hanya cuma chatting, bisa nonton YouTube dan segala macam, bisa kerja di situ. Tapi kalau udah 5% itu nggak bisa apa-apa lagi, karena memang kapasitasnya cuma sampai segitu. Mau ngomong harus di charge. Ini juga sama, di charge-nya apa? Supaya peredaran darah smooth ke semua area, terlebih lagi ke otak. Oke. Udah, saya kasih lihat itu teman-teman yang penasaran dengan aku puntur. Kayak gimana katanya. Nggak sakitnya sih ya nggak sakit-sakit banget sih. Cuma pertama ya takut ya. Jadi akupuntur sakit nggak? Segala sesuatu, sebenarnya akupuntur nggak sakit, tapi pasti segala sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita, ke kulit kita pasti berasa. Ya. Tapi nggak sesakit jarum. Bedanya apa? Diameternya kecil banget dan nggak ada cairan yang masuk. Kalau suntikan kan cairan masuk, dia kontraindikasi di dalam. Dia akan fighting each other sampai dia ngumpul dan dia bisa jadi nyambung satu dengan yang lain. Waktu pas dia nyambung, itu yang berasa sakit sebenarnya. Nanti kalau ini tarik napas ya. Tarik napas. Oke. Sakit? Sedikit. Pasti berasa sih, tapi nggak sakit-sakit banget seperti yang rasanya kayak apa. Tarik napas lagi. Oke. Dah. 2 kakinya udah. Sekarang tangan. Tarik napas. Tarik nafas lagi. Oke. Sakit enggak kan? Kalau yang ini sih enggak terlalu sakit. Tarik nafas. Oke. Karena kalau tarik nafas, ototnya lemes. Kalau ototnya lemes, jarum masuk, enggak sakit jadinya. Tarik nafas lagi. Oke. Pertanyaannya berapa jarum? Tinggal tergantung kondisi. Selalu yang nanya, banyak banget. Tinggal tergantung kondisi. Tarik nafas lagi. Jadi setiap orang itu benar-benar tailor-made. Iya. Setiap orang tailor-made. Tarik nafas. Bisa aja jarumnya titiknya sama, tapi arahnya beda. Ada yang ke atas, ada yang ke bawah, tinggal tergantung. Tarik lagi. Tarik nafas. Oke. 2 lagi terakhir. Tarik nafas. Tarik nafas lagi. Oke. Nah, ini kurang lebih 20 menit. Nah, pertanyaannya, bisa nggak kalau mamanya ini lebih dari itu?
karena siklusnya kan setiap organ itu 2 jam, nggak boleh lebih dari maksimal dari 2 jam. Jadi ini karena memang konsentrasinya tante banyakin jarumnya, kurang lebih 20 menit oke. Nah sekarang kuping. Nah, kuping nih. Ini juga bantu kelihatan juga ya tante ya. Kuping, kenapa kuping? Nah, maaf ya. Jadi kenapa kuping? Jadi kalau kuping itu benar-benar kita pun nggak tahu bentuk kuping kita kayak apa. Kita cuman garuk, pegang waktu gatel. Kalau nggak pernah. Jadi di kuping juga ada simpul-simpul akupuntur, dan itu benar-benar sangat powerful dan dia langsung ke organ. Jadi dari sini ketahuan juga penyakit, dari napas, dan juga karakter juga ketahuan dari kuping. Tarik napas lagi. Iya sih lambung ya, enak ya. Iya. Ini langsung berasa nih. Tarik napas. Tegangnya sih nggak kayak dulu. Iya, Kalau dulu kan tegang banget. tegang. Oke. Tarik napas lagi. Oke. Nah, ini kepala ya tante ya. Ya, ini kepala juga. Kepala. Aduh, langsung berasa nih. Sakit kepalanya. Langsung kena. Napas lagi. Oke. Dah, beres. Yes. Jadi itu kondisinya, kayaknya tidur aman. Aman, tidur Tidur sekarang aman. aman. Tidur Dulu aman. nggak bisa tidur, sekarang bisa gampang tidur. Tarik nafas lagi. Oke. Oke, tarik nafas. Ya, dah, beres. Itu aku puntur. Ada lagi nggak yang lain? Nanti kita belakang punggung sih, jadi depan belakang. Kalau tante biasanya ngerjain depan belakang sih. Aduh. Kalau teman-teman ada yang mau coba akupuntur, silahkan. Itu bagus kok. Segala sesuatu yang positif kita boleh lakukan. Ya teman-teman, semoga teman-teman bisa terbantu dengan video saya, sharing-sharing yang pengalaman hidup saya. Semoga bisa menguatkan teman-teman semua. Dan kalau ada teman-teman yang pengen saya membahas tema-tema apa gitu ya, topik apa yang menyangkut pengalaman hidup atau tentang GERD, anxiety dan lain sebagainya, boleh komen di bawah. Nanti saya akan sharing kalau memang saya punya pengalaman itu gitu ya. Selamat pagi teman-teman, sekali lagi saya ucapkan terima kasih.